Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 3 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan untuk materi kita pendidikan agama Islam. Kemarin Mr. sudah sampaikan kisah tentang Nabi siapa? Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf yang punya mukjizat bisa menafsirkan mimpi ya, kemudian beliau sangat tampan dengan ayahnya Yakub bermimpi, kemudian saudaranya yang iri kemudian menyingkirkan Nabi Yusuf dengan masukkan ke dalam sumur, akhirnya ketika ada pedagang lewat, kemudian Nabi Yusuf bergantung di timbanya dan akhirnya dibawa ke pasar dan dibeli oleh salah satu dari rakyat kerajaan, dan akhirnya kemudian semakin lama dimasukkan ke penjara karena banyak yang iri, difitnah, dan akhirnya setelah itu bisa menafsirkan mimpi, kemudian raja bermimpi ditafsirkan dan benar, dan akhirnya Nabi Yusuf menjadi salah satu anggota dari raja tersebut, dari bendahara atau jadi semacam petinggi di sana. Dan akhirnya ketika kemarau saudaranya datang dan kemudian Nabi Yusuf mengetahui, kemudian ada sedikit dialog dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Yusuf memaafkan kesalahan dari saudaranya dan ayahnya dan saudaranya, kemudian tinggal di kerajaan. Nah, itu. Kemudian kita akan masuk ke kisah selanjutnya, yaitu Nabi Syuaib. Kalian buka buku paketnya halaman 79. Siapa Nabi Syuaib? Nabi Syuaib ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Syuaib bin Mikil bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim. Nabi Syuaib diutus oleh Allah berdakwah di negeri Madian, yang mana itu adalah sebuah daerah yang bernama Man'an atau terletak di pinggir negeri Syam. Penduduk Madian itu terdiri dari beberapa orang yang mungkin orang itu ada yang tidak mengenal Allah, ada yang mungkin mereka berbuat jahat, berbuat curang, licik, tidak jujur, tidak adil. Ya, itu salah satu contoh perilaku dari orang-orang Madian. Seperti itu adalah mereka gemar mengurangi timbangan. Yang paling menonjol adalah mengurangi timbangan. Jadi ketika menimbang sesuatu, berdagang, itu bawahnya dikasih pemberat. Biar apa? Biar belum waktunya pas, ini sudah mengepas sendiri. Jadi ukuran daripada timbangannya tidak sesuai atau dikurangi timbangan agar dia mendapatkan untung. Maka itu juga sangat berdosa. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita mungkin berdagang, jangan sampai timbangan kita setting biar apa? Biar kita untung. Jadi belum waktunya itu timbangannya turun, udah turun, akhirnya udah jadi sedikit dapatnya. 1 kilo itu ada pemberatnya 1 on, berarti dapatnya cuma 9 on itu orangnya. Yang 1 on kita, jadi untungnya lebih banyak, tapi itu berdosa. Tidak boleh seperti itu ya. Namanya mengambil untung yang haram, mengurangi timbangan. Kemudian Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya. Penduduk Madian sudah lama melupakan ajaran Nabi dan Rasul. Kemudian diutuslah Nabi Syuaib, yang mana mereka orang-orang Madian ini menyembah hutan dan aikah, yaitu sebidang pasir atau sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman, disembah. Jadi kayak semacam hutan kecil itu malah yang disembah yang itu. Pada masa itu Madian dalam kesesatan dan kemungkaran. Kemudian Allah mengutus daripada Nabi Syuaib. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik makmur, dan sungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perilaku zalim,
menghindari kemungkaran, menghindari berbuat curang ketika berdagang. Nabi Syuaib mengajak kaumnya dengan perilaku jujur dan tidak boleh mengurangi timbangan. Kemudian apa? Nabi Syuaib juga mengingatkan kaumnya atas nikmat yang diberikan Allah. Semuanya ini semua pemberian Allah. Kalian harus tahu, bukan pemberian dari hutan itu. Maka kemudian Nabi Syuaib menjelaskan tentang hal itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kalau kalian semakin sesat, semakin mungkar, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang perih, dengan adab yang pedih, entah nanti di dunia atau di akhirat. Tetapi apa? Kaum Madian yang mereka respon, ya responnya adalah mereka malah mencemooh, mencela Nabi Syuaib, dan mereka tidak terima dengan ajaran dari Nabi Syuaib itu. Apa kamu baru aja kok udah bikin ajaran baru dan lain sebagainya. Itu. Kemudian apa? Tapi Nabi Syuaib tetap sabar dan lapang dada. Oh, sabar, aku kan Rasul, harusnya aku bisa memberikan contoh dan aku tidak boleh putus asa. Sabar. Bahkan mereka penduduk Madian ini memaksa dengan kekerasan, sampai dengan kekerasan mereka itu menghentikan Nabi Syuaib ini yang berdakwah ke sana ke sini dengan kekerasan. Nah, ketika saat itu Nabi Syuaib juga merasa sedih, akan tetapi Nabi Syuaib tidak berputus asa, tetap semangat untuk berdakwah. Mereka berbuat seperti ini karena mereka belum tahu. Aku harus memberikan penjelasan agar mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesabaran dan ketaatan benar berdakwah Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya untuk tidak menghalang-halangi para pengikutnya yang beriman untuk beriman kepada Allah. Nah, ada yang beriman juga ada yang tidak, tetapi mereka mayoritas ada yang banyak yang belum beriman. Yang ingkar marah sampai-sampai kegigihan Nabi Syuaib dalam berdakwah tidak putus asa ini, yang mereka ingkar ini marah, bahkan mereka mengancam ingin merajam Nabi Syuaib, ingin membunuh Nabi Syuaib. Nah, tetapi Nabi Syuaib tidak takut. Nah, kalian karena apa? Karena semuanya yang terjadi ini atas izin Allah. Mereka hanya mengancam, pastinya aku sebagai utusan Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah melihat kemungkaran kaum Nabi Syuaib semakin merajalela, dan akhirnya apa? Allah memberikan wahyu kepada Nabi Syuaib. Allah akan memberikan azab kepada kaum Madian. Kemudian Nabi Syuaib dan seluruh pengikutnya diperintahkan oleh Allah untuk pindah dulu di tempat lain di daerah pindah untuk dari negeri Madian, untuk tidak di negeri Madian dulu. Nah, kemudian azab Allah menimpanya mula-mula ada udara yang sangat panas. Mereka dimanapun merasa panas, di rumah panas, di luar panas, di mana-mana panas. Nah, nggak enak kan ya? Sumuk terus. Nah, kemudian apa? Setelah awan panas itu kemudian sampai menyesakkan dada dan menyesakkan nafas. Jadi sampai mereka itu saking panasnya jadi kayak sesak nafas, kayak nggak enak, nyaman itu kayak namanya panas ya. Keringetan kalian kan sendiri, kalau keringetan panas itu kan nggak enak juga. Cari tempat yang sejuk apa yang. Nah, saat mereka kebingungan, tampaklah awan hitam. Wah, mereka merasa lega. Itu ada awan hitam, berarti mau hujan. Tetapi dugaan mereka salah. Ketika awannya udah mendekat, itu malah ada angin yang sangat kencang, dan akhirnya apa? Mereka semua dihampur-hampurkan oleh angin itu. Selain angin juga ada petir, kilat, guntur menyambar, silih berganti, sampai mereka kaum Madian ini hancur dan binasa. Seperti itu. Karena mereka tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, dan mereka ingkar seperti itu ya. Kemudian apa yang kita dapat teladani dari Nabi Syuaib? Nabi Syuaib melaksanakan perintah Allah ya. Kita juga harus melaksanakan perintah Allah seperti Nabi Syuaib.
Kita hanya diperintahkan untuk menjalankan kewajiban, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, ataupun berbuat baik dan menolak atau mencegah perbuatan buruk. Nah, itu harus dilakukan. Mengingatkan teman agar berbuat baik. Kalau kalian ada temannya yang tidak berbuat baik, tolong dinasihati, diberitahu. Biar apa? Biar tahu. Kalau tahu mereka tidak melaksanakan hal yang buruk. Bersemangat dan tidak putus asa, ya, jangan mudah berputus asa. Gagal 1 kali, coba 2 kali, 2 kali gagal, 3 kali, 4 kali, sampai insya Allah Allah akan memberikan jalan ketika kita sungguh. Jangan kemudian belajar baru 1 kali nggak hafal, ini memang sulit, aku nggak bisa, udah selesai itu. Tapi apa? Ketika 1 kali belum hafal, baca 2 kali, 2 kali belum hafal, 3 kali, 3 kali belum, 4 kali. Insya Allah nanti lama-lama akan hafal sendiri. Seperti itu ya. Jangan mudah putus asa. Asanya jangan putus ya. Kemudian tugas kalian pada pagi hari ini, kalian buka halaman 85. Itu ada soal-soal latihan, dikerjakan sampai halaman 86. 85 sampai 86 dikerjakan, setelah itu kirimkan kepada Mister. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kirimkan ke WA Mister. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.